Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, NPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya, pembangunan jalan, jembatan, pembukuan, lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan. Selain itu, pembangunan suatu daerah, penerima pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah. 1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasai. Ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah. 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah Perda dan undang-undang sehingga pajak dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Kelima, unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah. Jenis-jenis dan tarif pajak daerah. 1. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Kedua, pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Ketiga, masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. 4. Jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui. Pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terdapat seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2%. Kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%. Dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterus sebesar 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%. Bagi pemilik kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor atau alat berat sebesar 0,2%. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BMNKB, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak pemilik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Untuk tarif BBNKB berikut rinciannya. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai 1. Penyerahan pertama sebesar 10%, kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah sebuah jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah peraturan presiden dalam hal 1. Terjadinya kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. 2. Keperluan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapatkan dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersama dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa rokok. Pengusaha kena cukai. Pajak kabupaten atau kota.
1. Pajak perhotelan. Pajak perhotelan merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayar kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan sebuah restoran. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan sebagainya. Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lainnya. Tarif untuk pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lainnya. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3, yakni tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. Tarif pajak penerangan jalan bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau konsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan sebagainya. Namun pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan, tarifnya untuk mineral bukan logam sebesar 25%, tarif untuk bantuan sebesar 20%. Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Pajak
sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah warisan, dan sebagainya. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh pribadi atau badan tertentu. Distribusi daerah adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Distribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Banyaknya yang mengira jika distribusi daerah sama dengan pajak daerah. Tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Jenis-jenis distribusi daerah beserta tarifnya. Distribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, distribusi jasa umum. Distribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2. Distribusi jasa usaha. Distribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 3. Distribusi perizinan tertentu. Distribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Itulah penjelasan saya pada materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.